Oke, baik anak ibu guru, selamat pagi dan salam jumpa untuk semua anak didik ibu. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga anak ibu guru semua masih tetap sehat, semangat di dalam mengikuti pembelajaran kita di rumah. Anak ibu, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita masih di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Subtema yang pertama, lingkungan rumahku, pembelajaran yang keempat dan yang kelima. Oke, nah mari ikuti pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka meminta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan guling ke depan. Pertama-tama ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Ingat, pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutan gerakan guling ke depan. Kamu perhatikan ya. Nah, begitulah cara melakukan gerakan guling ke depan. Kamu harus hati-hati dalam melakukannya dan ingat, lakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin pun memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Tanya Udin. Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentikkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar, kata ayah. Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya, jawab Udin untuk menanggapinya kembali. Nah, sekarang coba buatlah kalimat tanggapan dari petunjuk berikut. Membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Apa yang menjadi tanggapannya? Baik Bu, sekarang saya mengerti. Nah, itu juga boleh sebagai petunjuk yang baik ya. Ingat harus sopan menjawabnya nak atau menanggapi. Kemudian yang kedua, letakkan bola di keranjang. Tanggapannya apa kita buat? Baik Bu, saya akan meletakkannya di keranjang. Nah, untuk petunjuk yang ketiga, selesai digunakan mainan dikembalikan ke tempatnya. Apa kita buat tanggapannya nak? Baik Bu, saya akan mengembalikannya dengan baik. Nah, kemudian untuk yang keempat, lantai rumah sebaiknya dipel setiap hari. Coba apa kita buat nak? Baik Bu, saya mengerti. Ya begitu ya nak, tanggapi dengan baik ya. Nah, untuk yang kelima, semprotkan kaca dengan cairan pembersih lalu gosok dengan lap atau karet pembersih kaca. Coba kita buat tanggapannya nak, apa yang kamu buat? Oh, begitu ya Bu. Terima kasih atas petunjuknya. Nah, begitu cara menanggapi petunjuk ya. Tanggapannya kita buat harus dengan sopan. Sekarang mari kita membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada. Alat musik ritmis hanya dimainkan sebagai pengiring irama atau pengatur tempo lagu.
Contohnya ada marakas, rebana, tringel, tamborin, drum. Itu adalah contoh alat musik ritmis ya. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sekarang ikuti cara memainkan marakas dan rebana. Pertama, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Kedua, goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Nah, begitu anak cara memainkan alat musik ritmis yaitu marakas dan rebana. Ini dengan cara yang kita buat seperti yang tadi, dipukul dengan kuat maka menghasilkan bunyi yang kuat. Rebana dipukul yang lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah. Nah, jika kamu memiliki alat musik ritmis di rumah, kamu boleh menggunakannya dengan bernyanyi lagu yang kamu hafal ya. Nah, sekarang mari kita berlatih untuk materi berikutnya. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Nah, begini cara Siti menghitungnya. Mari kamu ikuti ya cara Siti menghitungnya. Oke, baik anak ibu guru. Sekarang coba perhatikan perhitungan yang dilakukan oleh Siti. Nah, di sini awalnya Siti menabur 28 bibit cabai. Namun 12 bibit cabai tidak tumbuh. Yang awalnya dia layu kemudian mati. Ya, ada 12 ya. Nah, ini semua bibit cabai yang ditanam oleh Siti ada 28. Dari 28 itu ada 12 yang tidak tumbuh. Coba kita perhatikan bersama, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, ada 12 bibit cabainya yang tidak tumbuh. Nah, 28 bibit cabai yang ditabur oleh Siti dan 12 layu. Kita kurangkan seperti yang dilakukan oleh Siti ya. Ingat kembali, ini ada angka 28, 20-an ditambah 8 satuan, 12 yaitu 1 puluhan ditambah 2 satuan. Nah, di video yang kemarin sudah Ibu Guru jelaskan, ingat satuan duluan dikurangkan ya nak, berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan berapa? Iya, 1. 1 puluhan itu jumlahnya atau nilainya berapa nak? 10 dan 6 satuan itu nilainya 6. Berarti hasilnya 16. Jika kita buat dengan susun pendek ke bawah, 28 dikurang 12, berapa? Hasilnya adalah 16. Nah, begitulah cara Siti melakukan pengurangan cara bersusun panjang ataupun tanpa meminjam. Nah, anak ibu bisa simak kembali video pembelajaran kita yang kemarin juga jika kalian belum mengerti ya. Nah, sekarang kalau sudah bisa, selesaikanlah soal di bawah ini. Yang pertama, 35 dikurang 21. Ingat, dipilah dulu puluhan dengan satuannya. Berapa 35 puluhan dengan satuannya? Kamu tulis nanti di sini ya. Kemudian 21, mana puluhan dan yang mana satuan. Kemudian nanti kamu kurangkan. Ingat satuan terlebih dahulu. Lalu selesaikan dengan cara bersusun pendek ke bawah.
35 dikurang 21 berapa? Kemudian tulis di sini ya. Oke anak ibu guru, sudah paham untuk ini kan? Ingat 35 dikurang 21 berapa? Ya, misalnya nih 3 dikurang 2 sebagai puluhannya berapa? Lalu kamu tulis di bawah ini. Nah untuk yang kedua 40 dikurang 20. 40 ini nak mana yang jadi puluhan dan yang mana satuan. Ingat di sini berapa puluhan dan di sini ada berapa satuan. Kemudian 20 angka berapa jadi puluhan dan yang mana jadi satuan. Kurangkan terlebih dahulu satuannya. Kemudian puluhannya. Dan selesaikan cara bersusun pendek ke bawah. Ingat sama seperti yang bersusun panjangnya, satuan terlebih dahulu tulis di bawah, kemudian puluhan tulis di bawahnya. Sejajar ya. Ingat buat tanda kurang. Kemudian yang ketiga, 38 dikurang 20. Puluhan bilangan berapa? Satuan bilangan berapa? Nah, kamu kurangkan tulis di sini satuannya, lalu kamu jumlahkan juga. Nah, selanjutnya yang keempat, 37 dikurang 24. Sama seperti yang sebelumnya, pilih puluhan dengan satuan. Selesaikan ya. Kemudian yang kelima, 33 dikurang 22. Sama seperti yang tadi, pilih puluhan dengan satuannya, kemudian kamu kurangkan. Jangan lupa satuan terlebih dahulu. Lalu buat cara bersusun pendek ke bawah juga. Oke anak ibu guru, sudah paham ya? Nanti ini adalah menjadi tugas pertamamu. Kamu selesaikan, tulis di buku catatan dengan rapi. Nah, baik anak ibu guru, sekian dulu pembelajaran kita, tema 6, subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat dan kelima. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita yang berikutnya.